Terima kasih Tuhan. Betapa Engkaulah satu-satunya yang kami cintai lebih dari segalanya. Tidak ada yang lain. Hati kami terpaut kepadamu. Hati kami terus rindu haus untuk terus memuji membesarkanmu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji disembah. Dan Engkau Allah yang bertakhta di atasnya. Terima kasih ya Tuhan. Kau memberkati ibadah ini. Dengan kehadiran menjamah setiap umatmu. Tidak seorang pun yang terlewati, semua berada dalam jamahanmu. Terima kasih untuk waktu ini, kami serahkan semua dalam tanganmu di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Gimana kabarnya? Baik semuanya? Luar biasa ya. Nah, saudara, sepanjang hari ini saya menyampaikan tentang pemuritan. Mengapa ini penting buat gereja Tuhan? Saudara, gereja yang benar adalah gereja yang berada di dalam amanat agung. Katakan amin. Amanat agung berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Kita ini dijadikan semua bangsa murid, berarti kita ini juga adalah murid. Supaya kita ini diberi kesempatan untuk sungguh-sungguh dimuridkan dan bertumbuh dalam Tuhan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya berangkat ke Kalimantan ya untuk merintis gereja, dan puji Tuhan hari ini sekitar 23 kota sudah dirintis ya. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Dari 23 kota yang dirintis yang sudah jadi gereja. Jadi ya sudah ada gedung, sudah ada gembalanya. Itu tahun ini, nanti di bulan Desember ini itu menjadi 11 gereja. Sudah ada 11 gereja yang sudah ada di berbagai kota. Nanti tahun depan kita akan merintis 5 gereja lagi. Kita doakan akan lahir 5 gereja lagi. Terus begitu ya, diharapkan tahun 2030 sudah ada 60 gereja. Kalau kita ketemu kotanya ya, karena saya sudah lihat kotanya agak susah. Ya di Kalimantan ada pelosok pedalaman nanti gitu, nanti sekian itu akan jadi incaran kita juga, kita doakan. Nah, kenapa kita ini merintis? Tapi sebelumnya saudara, saya hampir lupa. Kita akan lihat video dulu ya, video laporan kemenangan yang saya bawa ya di berbagai kota-kota di Kalimantan ya. Tuhan berkati, silakan lihat dulu. Jesus, we live to see your revival to the sky, revival, fire in the most high. Jesus. Oke, beri tepuk tangan. Ya, itu perkembangan dari Kalimantan dan terus akan merintis gereja. Nah, pertanyaannya, kenapa gereja Mawar Saron merintis seluruh Indonesia? Saudara, perintisan sebuah gereja itu adalah sebuah efektivitas daripada sebuah penginjilan. Kenapa demikian? Seperti amanat agung bilang, jadikanlah bangsa itu apa? Murid. Jadi ini yang Tuhan mau buat gereja kita lakukan. Di mana penjangkauan yang terjadi, orang-orang yang telah dimenangkan itu, mereka itu harus dimuridkan.
Penginjilan itu tidak boleh berhenti pada sebuah penginjilan saja. Penginjilan itu harus disertai dengan yang namanya pemuritan. Sehingga jemaat yang telah diinjili, yang sungguh-sungguh telah bertobat, mereka diajar, mereka diberitahu, mereka dibimbing sehingga mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya gereja harus terus semakin banyak dirintis karena disitulah orang-orang yang dimenangkan di dalam penginjilan dapat dimuridkan. Katakan amin. Halo amin. Saya seperti saya dengan istri saya punya anak. Kita gak bilang begini, oke nak kamu sudah lahir puji Tuhan. Sekarang tugas mama papa selesai. Kamu boleh pilih mama atau papa yang mana menurut kamu enak. Silakan pilih. Gak begitu saudara. Begitu saya melahirkan anak, mau tidak mau dia ikut saya. Katakan amin. Di rumah itu saya sudah siapkan dengan kemampuan saya rumah atau kamar buat dia. Saya kasih ranjang yang bagus menurut saya, kemampuan saya. Nah dia bertumbuh di rumah saya muridkan dia. Dia bisa lihat teladan hidup yang saya punya lalu saya bagi nilai dengan dia. Diajari di situ. Dia punya masalah, saya ajari bagaimana menghadapi masalah. Terus dia bertumbuh. Ini proses pemuritan. Hari ini dia sudah 22 tahun bertumbuh besar. Ini gaya-gayanya kayak saya. It's okay. Beberapa kali diundang khotbah saya lihat, wih gayanya kayak saya banget. Iya, cuma gak lucu gitu aja, lucu saya. Iya, khotbahnya itu amin-aminnya kayak yang betulin jas begitu kayak saya katanya. Proses pemuritan terjadi. Dia bertumbuh dalam Tuhan. Nanti setelah itu dia punya pacar dan punya istri, keluarga, punya anak dan dimuridkan lagi. Di proses itulah gereja bertumbuh, katakan amin. Sehingga saudara, hasil daripada Tuhan kita gak sia-sia. Sebab perintahnya, amanat agungnya adalah jadikan bangsa itu murid. Jadi semua harus dimuridkan. Nah gereja Mawar Sharon ini penuh dengan yang namanya pemuridan. Ya di gereja ini Anda bukan sekedar di hari Minggu. Tapi ada hari-hari di mana diajar ikut MSC. Ya di mana kita ini belajar firman Tuhan. Apa itu pertobatan, apa itu keselamatan, apa itu iman. Apa itu Roh Kudus, apa itu baptisan air, baptisan Roh Kudus. Kita diajari di situ. Lalu ada MSC 2 diajari bagaimana masuk di dalam pelayanan. Makanya semua yang pelayanan harus lulus MSC 2. Pelayanan ini bukan sekedar kamu bisa main musik ya, kamu main yuk, kamu bukan sekedar itu. Mereka ini telah mengalami sebuah proses servolution. Proses di mana mereka telah diajar, diletakkan firman Tuhan. Bukan hanya bicara soal skill, bukan hanya itu. Nanti tiap-tiap departemen ada pelatihan-pelatihan. Belum lagi di gereja kita yang sudah kita kenal ada CG di sini. Di mana di CG kita diajari bagaimana di CG ini potensi hidup Anda digali. Siapa yang sudah ikut CG? Coba gini, yang ikut CG juga berdiri sebentar. 2, 3. Coba. Wih, banyak yang belum ikut CG ya. Oke, shalom yang belum ikut CG, setelah ini Anda ikut CG. Amin. Silakan duduk, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu ya bagi mereka yang... Di CG ini kita diajari, potensi kita digali supaya kita ini bisa muncul yang namanya potensi hidup kita. Jadi Anda bisa pikir bahwa di gereja ini Anda adalah seorang murid. Katakan saya adalah murid. 2, 3. Seorang murid, bagaimana Anda bukan sekedar jemaat yang datang di tiap minggu. Bukan hanya sekedar itu. Saudara, gereja ini harus sungguh-sungguh melakukan amanat agung. Ya, kita ini adalah murid. Murid yang dimuridkan nanti satu saat Anda juga akan memuridkan orang lain. Saya hari ini sekaligus sudah 33 tahun di dalam pelayanan. 34 tahun lah masuk itu. Saya ini adalah seorang murid di rumah ini. Saya diajari, saya diberitahu, saya dibentuk, saya diarahkan. Hari ini saya seorang murid. Saya seorang murid yang telah memuridkan orang lain. Orang lain mungkin akan, yang saya muridkan akan memuridkan orang lain juga. Dan terus siklus ini terjadi sehingga kebangunan rohani tidak akan pernah berhenti. Katakan amin. Dan kita terus akan memuridkan orang lain.
Saudara, sepanjang hari ini saya ngomong soal murid. Nah, pada ibadah terakhir ini, kalau kita sudah tahu gereja ini adalah gereja yang memuridkan, apa sih yang menjadi musuh daripada seorang murid? Ya, di ibadah keempat ini saya bilang, apa sih kendalanya untuk Anda tidak bisa menjadi murid yang baik buat Tuhan? Ada satu kendala yang namanya kebebalan. Katakan kebebalan. Yang namanya kebebalan, coba ulangi. Kebebalan. Kebebalan itu berarti ini sesuatu yang orang ini tidak mau berubah. Tidak mau diubahkan. Hidupnya ini tidak mau diubahkan, ya begini aja saudara. Nah, waktu ini terjadi dalam hidup kita tanpa sadar, kita ini terjebak pada situasi. Kita cuma ke gereja. Kita cuma menyenangkan sebuah perasaan aku sudah ke gereja. Tidak cukup dengan itu. Saudara, kalau Anda bergereja, jadilah murid di sini. Anda dimuridkan, diajari. Perasaan haus dan lapar akan Tuhan itu akan terus muncul. Dibiarkan muncul dalam hidup kita. Saya percaya gereja ini akan membawa Anda sebuah pertumbuhan rohani yang jelas. Katakan amin. Nah, musuh daripada seorang murid salah satunya adalah namanya kebebalan. Coba kita buka Alkitab kita. Mari kita coba buka Alkitab kita sama-sama. Ya. Di dalam Amsal pasal ke-26. Amsal pasal 26. Oke, Amsal 26 ayat yang pertama mulai. Saya akan bacakan buat saudara. Amsal 26 ayat 1. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang apa? Bebal. Alkitab jelas berkata bahwa orang bebal itu tidak layak terima kehormatan. Kenapa? Karena mereka ini sebenarnya adalah golongan yang tidak mau berubah. Kebebalan itu menguasai sampai orang ini akhirnya tidak mau berubah. Nasihat tidak cukup bagi orang bebal. Nasihat tidak cukup untuk mengubahnya. Bahkan firman Allah yang disampaikan dengan sangat tegas pun tidak akan mengubah apa-apa. Orang ini masih berpegang teguh kepada kebodohannya. Di masa-masa di mana dijelaskan di firman Tuhan, mungkin kayak tadi sore saya menjelaskan tentang dosa. Dosa itu membuat kita tinggal dalam kegelapan. Dosa itu membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu membuat hidup kita sia-sia. Dosa itu menjadikan iblis jadi bapak kita. Itu sudah jelas. Tapi orang tidak mau berubah. Dia masih tetap tinggal di dalam kesenangan hidupnya. Nah, ini kebebalan. Dan orang bebal itu tidak layak, kata Alkitab, menerima kehormatan. Musuh besar daripada pemuritan itu adalah kebebalan. Nah, coba kita lihat sekarang. Yang pertama dikatakan begini, orang bebal tidak layak menerima kehormatan karena apa? Coba lihat ayat 3 dan yang keempat. Ayat 3 dan 4. Yang pertama, cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Saudara, pentung, dikatakan pentung itu orang bebal. Jadi orang bebal itu menolak nasihat yang baik. Yang pertama, nasihat yang baik tidak akan pernah mengubah orang bebal. Makanya Alkitab dengan jelas berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi perubahan hidup kita itu dinilai oleh surga sebagai sebuah bentuk ibadah yang sejati. Hari ini kita beribadah, benar ini beribadah. Tetapi ibadah kita belum sejati. Kapan ibadah kita disebut sejati? Nanti setelah kita keluar dari pintu ini. Pintu mana aja ya, sana ada pintu, banyak pintu keluar. Ya, keluar dari pintu itulah tiba-tiba ada sebuah keputusan. Oh iya, aku di area ini aku harus berubah. Di area ini aku harus berubah. Tadi firman Tuhan menegur aku. Di area ini gak usah lihat orang lain, dirimu saja.
Kalau kita ini punya hati seorang murid, saya tahu murid ciri khasnya adalah teachable heart, hati yang mudah diajar. Katakan amin. Halo amin. Keluar dari pintu itu ada sebuah kesepakatan. Aku mau berubah di area ini. Oh kata-kataku ini kasar, Tuhan ampuni aku. Aku ini suka kasar. Tadi firman Tuhan bilang kalau aku kasar, orang Kristen masih kasar. Dulu waktu baptis mungkin ketinggalan mulutnya. Perlu baptis ulang mulut itu ya 5 kali gitu saudara. Enggak. Aku hari ini aku mau berubah ya Tuhan. Ajari aku supaya enggak kasar. Supaya aku lemah lembut, jawabannya baik. Nah kalau sampai keputusan itu terjadi, barulah hidup kita dikatakan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati dikatakan oleh karena itu berubahlah. Coba katakan berubah, 2, 3. Berubahlah. Perubahan hidup itu yang dilihat oleh Tuhan. Bagaimana kita mengambil keputusan untuk kita berubah. Baru disitulah kita berkata ibadahmu itu baru sejati. Tadi kita mimpin pujian sudah bagus. Lagu barunya apa? Kiri kanan ke depan. Terus apa tadi? Mari bergoyang. Waduh gak apa-apa itu bagus. Ya lagu diciptakan untuk kita memuliakan Tuhan. Tapi kalau nyanyinya disertai dengan namanya sebuah perubahan hidup. Itu lebih tajam, katakan amin. Halo amin. Itu mengubah kehidupan kita. Nah baru di situ dikatakan ibadahmu jadi sejati. Sebuah perubahan. Sedangkan orang bebal itu susah diberitahu. Nasihat yang baik itu susah untuk mereka dengar. Nah ciri-cirinya apa coba? Saya tulis di sini ciri-cirinya apa? Ya, ciri kebebalan apa? Tidak mau berubah. Tidak mau berubah. Ya, akhirnya kita ini kalau kita nggak mau berubah, maafkan saya. Karena kita terjebak pada kemunafikan. Kita sebut hidup kita murid, tapi kita terjebak pada kemunafikan. Kiri, kanan, ke depan. Tapi hidupnya nggak pernah berubah. Hidupnya nggak pernah diizinkan untuk Kristus itu menjadi raja dalam hidupnya. Ya, satu saat di sebuah kota begitu. Saya ini mimpin sebuah. Waktu saya ada di Manado, mimpin sebuah ucapan syukur, pindah rumah, kita rohani. Nah pas setelah itu sudah rupanya rumah depan, rumah ini itu pakai pengeras suara. Tunggu kita selesai baru. Jadi mereka mulai jam 9 malam, mereka mulai. Wah pakai salon yang besar-besar gitu saudara. Mereka mulai nyanyi. Nah saya ini belum boleh pulang, saya ngomong-ngomong sama tuan rumah. Sana mulai nyanyi lagu-lagu rohani. Lagu rohani begitu. Terus jam 10, jam 11 tiba-tiba ada nya. Lagunya begini. Lagu lama apa? Lagu kayak apa itu? Tuhan apa? Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Gitu. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Gitunya, ada gitunya. Saya sampai kaget kok ada OAO-nya ini. Saya tanya sama tuan rumah, loh kok pakai OAO ada apa ya? Dia ketawa, dorang mabuk pak. Mabuk tapi ku tahu Tuhan pasti buka. Mabuk tapi ku tahu Tuhan tetap buka jalan. Lagunya jadi yang rohani nggak rohani karena yang nyanyi nggak rohani, betul nggak saudara? Saya pergi ke waktu pertama kali datang di kota itu, lalu saya putar-putar, lalu saya ditanya, Bapak baru datang di kota ini ya? Iya. Pekerjaan Bapak apa? Saya bilang saya pendeta. Oh iya, iya. Terus saya bilang enggak kemana? Ke gereja? Enggak. Dia tanya saya, Pak saya siap antar Bapak kemanapun. Saya tahu jalan-jalan di kota ini, nanti saya antarkan Bapak. Oke, tiba-tiba saya tanya gini, Bapak tahu nggak jalan ke surga? Oh Bapak pendeta ya, iya saya pendeta. Jadi tadi kan saya udah ngomong. Iya. Saya sudah lama nggak ke gereja Pak, katanya supir taksi itu. Tapi saya berdoa loh Pak sebelum pergi.
Saya masih muji-muji Tuhan loh Pak. Ya, saya lagi gitu. Saya bilang begini, bukan masalah itu. Kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan enggak? Kamu mau hidupmu sungguh-sungguh dengan Tuhan apa tidak? Kalau dosa jalan terus, yang rohani juga jalan terus. Sama dengan kita ini kompromi dengan dosa. Tanpa sadar hidup kita ini menjadi orang yang munafik. Kayak tadi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Gitunya. Udah mulai mabuk tapi ragunya tetap rohani. Masuk neraka saudara tetap. Gak bisa. Kita harus tegas katakan amin. Nah orang bebal itu susah diberitahu. Karena rohani tapi rohani juga terus jalan. Gak bisa kita berdiri di dua perahu, sopek di tengah saudara. Putuskan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti menyertai hidup Anda. Katakan amin. Jadi orang bebal itu sudah diberitahu yang baik. Lalu orang bebal cirinya apa? Selalu jatuh di tempat yang sama. Selalu jatuh di tempat yang sama. Itu ciri orang bebal. Gak pernah mau berubah hidupnya. Tadi sore saya cerita kepada jemaat. Ya, satu saat ada seorang ibu datang kepada saya. Dia nangis-nangis karena suaminya selingkuh. Pak Yudi, suami saya selingkuh Pak. Kebetulan saya kenal suaminya saya panggil. Saya marahin dia, saya tegur dia. Jangan selingkuh kamu. Ya jangan selingkuh loh. Kasihan istri anakmu, gak boleh begitu. Dia nangis, iya Pak lain kali saya hati-hati. Hati-hati apa? Hati-hati supaya gak ketahuan dong. Bukan itu. Hati-hati supaya jangan jatuh lagi. Ya, iya Pak. Iya Pak. Saya tanya sama ibunya, mau terima suamimu enggak? Iya Pak, asal Pak Yudi doakan ya, kuatkan saya. Iya, saya doakan. Kirim mereka rujuk. Enggak sampai setahun saudara. Istrinya datang lagi. Nangis-nangis. Saya bilang kenapa? Suami saya selingkuh lagi. Loh kok selingkuh lagi? Dengan wanita yang sama? Enggak, beda Pak. Loh kok banyak? Ya kan, udah saya tegur lagi, saya panggil lagi, saya tegur lagi. Udah balikkan lagi. Sampai ketiga tahun, gak sampai setahun datang lagi. Sampai saya bernubuat buat dia. Kamu pasti datang karena suamimu selingkuh lagi lah. Pak Yudi kok tahu? Langganan. Kalau kamu datang selalu masalah itu. Iya Pak, nah kan kok saya marah lagi. Terus tidak mau berubah. Karena kebebalan hatinya dia memilih untuk tinggal di dalam dosa. Udah diberitahu, udah diajar yang baik tapi gak mau berubah. Orang ini susah jadi murid Tuhan. Karena apa? Dia selalu memilih kepada apa yang sama, dosa yang sama, tidak mau berubah. Saudara tidak perlu alasan. Satu penting ini bahwa saya mau berubah dan Tuhan pasti tuntun saya dalam kemenangan. Katakan amin. Halo amin. Ini yang harus jadi keputusan hidup kita. Orang bebal berikutnya apa misalnya? Tidak mau ditegur. Orang bebal tidak mau ditegur padahal teguran itu adalah bentuk perlindungan. Supaya hati kita tetap murni. Orang lain mungkin gak tahu, ada orang yang simpen dosanya sungguh-sungguh. Orang lain gak tahu, tapi saya percaya mata Tuhan tahu. Kalau Tuhan datang menegur lihat firman Tuhan kepada Anda. Mungkin seperti begini ya, saya menyampaikan firman satu topik. Tapi ini bisa berbicara kepada Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Roh Kudus itu bisa menerjemahkan itu dalam hati Anda. Tegurannya mungkin bisa berbeda-beda. Satu yang ini, satu yang lain lagi. Tapi teguran itu datang di hatimu. Oh iya, di area ini saya mesti bertobat. Tapi bagi orang bebal itu tidak mau ditegur. Tidak mau ditegur. Padahal perteguran itu bagi Tuhan adalah bentuk perlindungan Tuhan buat kita. Katakan amin. Teguran itu berarti dilihat dari sisi yang mungkin kita nggak lihat. Teguran itu sesuatu yang mungkin kita tutupi, orang lain nggak tahu. Memang teguran itu mendatangkan duka, tapi duka yang membawa pada sukacita yang besar. Karena teguran itu justru menolong kita dari lubang dosa. Katakan amin. Teguran itu datang buat hidup kita. Tapi orang bebal tidak mau ditegur. Karena dia tidak mau berubah. Nah ini musuh besar daripada pemuritan. Pemuritan itu
harus dengan sebuah hati, teachable heart, hati yang mudah diajar. Teguran itu datang, dia tahu saya sedang dimuridkan. Saya sedang mau bertumbuh dengan Tuhan. Ada banyak kekurangan dan saya perlu teguran ini supaya saya berubah. Katakan amin. Halo amin. Nah orang bebal berikutnya apa? Apa saudara? Menganggap jalannya paling benar. Menganggap jalannya paling benar. Dia pikir bahwa nasihat itu gak penting. Ada beberapa orang yang tidak mau ditegur karena apa? Merasa jalannya paling benar. Apa yang diputuskan itu selalu benar. Dia merasa bahwa dia benar. Saudara kalau begini nih agak susah sebenarnya. Biar Roh Kudus yang bekerja di dalam hatinya. Tapi perasaan itu merasa benar. Ya merasa benar. Pernah gak Anda bicara dengan orang sombong? Bicara dengan orang sombong itu susah loh. Saya itu pernah ngomong sampai saya mengambil keputusan untuk tidak ngomong dengan dia. Karena orang sombong itu tidak pernah mau kalah. Pinginnya menang terus. Misalnya ini saya cerita, oh tadi kemarin loh saya makan sate. Ya 30 tusuk sendirian loh enak satenya begini. Oh saya pernah Pak makan sate itu 50 tusuk. Oh iya kalah lagi saudara saya. Lagi ngomong ini, oh saya pernah berenang loh ya. Ini waduh saya pernah 3 kali ini loh gak berhenti. 50 meter, waduh PPPP begitu 3 kali gak berhenti. Oh saya pernah Pak 5 kali saya. Kan salah lagi saya. Orang itu gak pernah kalah. Diberitahu ngeyel. Tahu ngeyel itu apa sih ya? Mengeraskan hatinya, gak mau diberitahu, pingin merasa benar sendiri. Udah kayak begini ini susah jadi murid. Termasuk kebebalan. Ya, kebebalan berikutnya apa? Suka melukai orang lain. Ada beberapa orang suka melukai orang lain. Dia gak peduli dengan orang lain. Jalan terus. Saudara ini adalah gambaran daripada orang-orang yang bebal. Yang tidak mau berubah. Pertama tidak mau menerima nasihat yang baik. Karena apa? Dia merasa benar. Tidak mau ditegur tadi. Semua pokoknya jalan baik. Kalau ini ada di antara kita. Saudara saya mau beritahu inilah penghalang dari mana pemuritan. Di mana kita tuh merasa tahu semuanya. Dan itu termasuk dalam kebebalan. Karena apa? Kita tidak mau diurus. Tidak mau berubah. Tidak mau menerima nasihat yang baik. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua. Ciri dari kebebalan apa? Ayat 6 dan 7 kita baca. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal. Mematahkan kakinya sendiri. Perhatikan baik-baik. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal. Mematahkan kakinya sendiri. Dan meminum apa saudara? Kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Yang kedua saudara. Apapun. Ya kalau perantaranya orang bebal pasti kacau. Yang kedua jelas kebebalan akan mendatangkan kekacauan. Kebebalan itu mendatangkan kekacauan. Karena apa? Kebebalan itu terbuka bagi yang namanya kekacauan di rumah. Tidak bisa dinasehati. Ya, karena apa? Pertama tidak dituntun oleh Tuhan. Tuhan itu menuntun hidup kita. Dia suka menuntun kita. Katakan amin. Orang bebal itu menolak tuntunan Tuhan. Dia berjalan dengan kemauan sendiri. Dan itu yang kadang-kadang mendatangkan kekacauan. Ditinggal oleh Tuhan. Tanpa tuntunan Tuhan. Saudara kalau kita ini hidup tanpa tuntunan Tuhan. Pastilah kacau hidup kita. Hidup saudara dan saya tanpa tuntunan Tuhan. Menjadi kacau. Tuhan itu suka menuntun hidup kita. Dari jalan demi jalan. Dari arah demi arah. Di langkah demi langkah. Tujuannya apa? Tuhan ingin memberkati kita. Katakan amin. Halo amin. Tuhan ingin memberkati kita. Makanya tuntunan Tuhan dalam hidup kita ini kadang seolah-olah kelihatannya tidak mendatangkan keuntungan. Dengar saya baik-baik. Saudara ada orang ini berseru kepada Tuhan. Kayak Tuhan tidak menjawab sesuai dengan keinginannya. Oh tidak. Tuhan itu punya cara untuk menjawab doa Anda. Tuhan itu punya cara untuk menolong hidupmu. Tidak harus sesuai dengan keinginanmu. Disitulah orang yang beriman kepada Tuhan.
itu bisa sungguh-sungguh melihat betapa Tuhan akan menuntun kehidupannya dari jalan demi jalan. Tapi orang bebal tidak akan menerimanya. Orang bebal itu mulai cuma mengeluh, protes, marah. Karena tidak ada tuntunan, maka hidupnya tambah kacau. Karena apa? Tidak ada tuntunan di situ. Ya, lalu yang kedua, kenapa saudara orang bebal mendatangkan kekacauan? Karena orang itu memilih jalan yang gelap. Orang bebal itu memilih jalan yang gelap. Tidak ada jalan terang. Tidak ada jalan terang. Dia memilih untuk berada dalam kegelapan demi kedagingannya sendiri. Seperti tadi yang saya cerita. Orang ini memilih dalam kegelapan. Sudah diberitahu. Akhirnya gagal. Memilih jalan yang gelap. Suaminya selingkuh terus. Sampai terakhir itu masih selingkuh lagi. Saya sudah beritahu jangan. Masih selingkuh terus. Sampai satu saat istrinya datang nangis lagi. Saya sudah beritahu ini pasti selingkuh lagi. Iya Pak. Mana suamimu biar saya doakan. Biar saya tegur. Enggak bisa Pak. Dia sudah di rumah sakit sekarang. Loh kenapa? Dia sakit kemarin sudah divonis dokter resmi. Kena HIV. Aduh. Saya datang ke rumah sakit tanpa sentuh apapun. Dia melihat saya, dia nangis. Dia teriak, Pak Yudi kalau sudah begini kira-kira Tuhan mau mengampuni aku enggak? Saya beritahu dia, Tuhan pasti mengampunimu. Kalau kamu tanya apakah Tuhan mengampunimu? Ya Tuhan mau mengampunimu. Tapi tidak harus pakai jalan seperti ini. Ini jalan kegelapan. Kamu memilih tinggal dalam kegelapan. Makanya kacaulah rumah tanggamu. Anakmu masih umur 8 tahun, kasihan dia. Umur 8 tahun masih butuh bapaknya harusnya. Umur 8 tahun dia perlu bimbingan dari bapaknya. Tapi bapaknya memilih gelap. Maka itu datanglah kekacauan dalam rumah tangganya. Apa? Karena kebebalanmu sendiri. Padahal sejak 5 tahun yang lalu Tuhan sudah tegur kamu gak boleh selingkuh. Teguran itu tidak kau abaikan. Orang bebal tidak mau berubah. Dia merasa bahwa jalannya benar. Yang penting aku ini enak dan lain sebagainya. Gak peduli dengan jalan Tuhan. Sampai akhirnya saya beritahu ke dia, Tuhan pasti mengampunimu. Cuman gak harus pakai jalan begini. Kamu telah memilih, bukan Tuhan menghukum kamu. Kamu telah menaruh dirimu dalam sebuah hukuman. Karena kamu menolak. Masih ingat ya, menolak sesuatu berarti menerima sesuatu. Menolak terang berarti menerima gelap. Menolak gelap berarti menerima terang. Kalau dia menolak terang berarti dia menerima apa yang gelap. Hidupnya jadi gelap. Sehingga terjadi kekacauan dalam rumah tangganya. Istrinya gak berapa lama kemudian sakit yang sama dan meninggal juga. Kasihan anaknya masih umur 8 tahun. Udah yatim piatu. Kacau semuanya. Padahal anaknya punya impian nanti ke depan mau jadi apa. Kacau hari itu. Gara-gara apa? Suami atau papa ini memilih untuk menjadi orang bebal daripada murid. Saudara, kebebalan itu mendatangkan kekacauan. Hati-hati dengan itu. Berikutnya apa? Kenapa kok kebebalan mendatangkan kekacauan? Ya, tidak bisa hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Tidak bisa hidup dengan prinsip firman Tuhan. Firman itu dianggap biasa saja. Di dalam kebebalan itu. Orang tidak pernah mau hidup dalam prinsip firman Tuhan. Yang dia hidup adalah prinsip dunia ini. Ya, prinsip dunia itu. Dimana kalau kita nggak bekerja, kalau nggak suap sana, nggak curi sana, kita susah kaya. Siapa bilang di dalam Tuhan ada kekayaan? Katakan amin. Halo amin. Oh dunia ini mengajar banyak peristiwa dan dia mengiyakannya, tidak hidup dalam prinsip firman Tuhan. Saya percaya kalau kita belajar memberi yang terbaik, Tuhan itu mengingat akan saudara. Katakan amin. Suatu saat ada seorang ibu kepada saya. Ibu ini umur 60-an. Dia orang Jawa. Dia tinggal di Manado. Suatu saat dia datang kepada saya, Pak Yudi, saya ingin melayani Tuhan. Menurut Bapak saya ini cocok pelayanan apa ya? Wah saya agak bingung juga. Mau jadi singer tapi ini sudah umur 60 nanti merotol semua ini. Aduh, pendoa bu ikut pendoa. Saya pernah ikut pendoa. Dia bilang, ini pendoa mawar Sharon kalau doa lama-lama Pak. Saya 1 jam ikut, 1 jam berikutnya saya ketiduran Pak. Waduh ini gak kuat berdoa. Lalu saya bilang begini, Pak, Bu saya ini mau
mau buka ibadah doa malam. Ibu mau bikinin teh, mau enggak? Ini pelayanan, bikin teh buat jemaat waktu masih belum banyak. Mau enggak? Oh itu mau Pak. Saya akhirnya, nanti saya belikan ya semuanya. Enggak usah Pak, dari saya aja, enggak apa kalau gelas-gelas saya punya. Ya sudah, dia kasih pelayanan yang terbaik. Tiap hari Jumat waktu itu, ya sebelum doa malam mulai itu dia sudah datang, sudah masak air, udah siap-siap. Ya bikin teh, jemaat yang mau doa malam minum kan jam 9 malam. Wah mau minum teh silakan dulu, nanti habis ibadah minum teh lagi. Dan ibu ini terus rajin melakukannya dari minggu demi minggu. Gak dilihat orang. Tapi dia belajar memberi yang terbaik. Ini yang dia bisa. Ibu ini sederhana banget. Dia itu penjual sayur di pasar. Dia masih suaminya sudah meninggal. Dia cuma bersama dengan anak putrinya. Yang bantu dia bikinin teh. Ya jemaat gak tahu ini teh dari mana. Wah dihajar terus saja pokoknya. Ya, jemaat gak ngerti, gak tanya juga siapa yang bikin teh. Ibu ini cuma diem dan dia beri yang terbaik. Tidak pernah telat. Tidak pernah absen. Ya dia rajin, terus saya lihat ibu ini sekalipun sederhana. Dia belajar memberi yang terbaik. Orang lain mungkin gak tahu, gak masalah buat dia. Yang penting dia bisa melayani Tuhan. Titik sudah. Sampai satu saat ada anak muda di gereja itu lagi sakit perut. Dia keluar, dia minum teh dulu. Anget-anget enak. Sementara dia minum itu dia lihat anak gadis dari ibu ini. Kebetulan anak muda itu kenal saya lalu dia bilang, kok itu siapa ya Go? Oh itu anak ibu itu, kenapa? Aku kok rasa jatuh cinta ya Go? Ya normal. Ya, oke, tak kenalin mau gak? Iya mau Go. Tapi tanya papa dulu ya. Ini orang lumayan berada di kota ini. Ya begitu lihat ini. Karena ini anak tukang sayur, boleh gak sama orang tuamu? Ya kok nanti aku. Lalu dia bilang sama orang tuanya kenal sama saya, Pak Yudi anak saya mau kenal sama ini gimana? Oh ya anak baik gitu. Memang papanya sudah gak ada, dia ibunya seorang pedagang sayur tapi anaknya baik, rindu dengan Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan. Menurut Pak Yudi rekomendasi Pak. Ya memang dia gak sekaya bapak tapi dia oke, baik anaknya. Oh iya Pak, gak apa-apa saya izinkan anak saya pacaran. Akhirnya mereka pacaran. Ya udah pacaran, satu saat mereka menikah saya suruh berkati. 2 minggu kemudian ibu ini datang kepada saya. Pak Yudi saya minta maaf ya Pak. Tanggal sekian sampai tanggal sekian saya gak bisa bikin teh Pak. Oh gak apa-apa ibu tenang. Nanti ada penggantinya, minta maaf ya Pak. Ya saya mau liburan Pak. Pikiran saya ke kebun binatang mana gitu loh. Oh ya ibu, ya liburan gak apa-apa ibu. Kalau mau liburan gak apa-apa. Ibu liburan kemana? Tiba-tiba saya mau ke Inggris Pak. Iya Inggris. Saya sampai kaget ke Inggris. Iya. Terus lalu itu ke Belgia, ke Belanda, keliling Eropa Pak. Waduh. Pendetanya aja belum sampai ke sana. Loh ibu ke sana? Iya Pak, anak saya bulan madu saya diajak. Boleh ya Pak? Oh boleh pergi Bu. Silakan pergi. Waktu dia pergi tuh hati saya seneng banget. Saya coba lihat. Orang gak pikir ini ibu sederhana. Tapi Tuhan perhatikan, katakan amin. Halo Tuhan perhatikan. Kalau Anda belajar memberi yang terbaik, mungkin orang lain tidak perhatikan, tapi Tuhan tuh memperhatikan. Sehingga hidupmu itu tidak kacau. Hidupmu itu berada dalam tuntunan Tuhan. Sehingga Tuhan diberi kesempatan untuk memberkati Anda. Katakan amin. Dari sini Anda bisa melihat bahwa Tuhan itu menuntun kita kepada hal yang luar biasa nih daripada Tuhan. Dimulai dari mana? Dari kehidupan yang mau dimuridkan. Saya mau beri yang terbaik. Saya ini bukan orang bebal. Saya ini bukan orang yang susah diberitahu. Aku ini orang yang mudah. Tuhan gak perlu ngomong 2 kali atau 3 kali. 1 kali aja aku akan taat. Dan lihatlah betapa hidupku adalah seorang murid. Saya telah lepas dengan namanya kebebalan. Sehingga saya bertumbuh dalam Tuhan. Nanti saya akan lihat betapa Tuhan akan melakukan keajaiban di hidup saya. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Amin saudara. Halo amin. Kebebalan itu mendatangkan kekacauan supaya kehidupan kita nggak kacau. Ya, yang kedua itu. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, orang bebal itu selalu banyak alasan untuk tidak berubah. Coba 13 dan 14 coba lihat. Kita baca. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas di tempat
tidurnya. Dengan kata lain, selalu punya banyak alasan untuk tidak berubah. Gak mau MSC terlalu lama. Berapa kali pertemuan Pak? 4 kali. Sekarang kita sudah singkat. Sehari selesai ya Pak. Retreat sehari selesai. Itu 4 sesi langsung sehari. Oh, kan gampang. Anda liburan gak usah pergi kemana. Datang ke gereja untuk belajar 1 hari selesai. Udah. Tapi orang bebal banyak alasan. Saya masih dunia. Justru orang dunia, Anda ke dunia, datang ke gereja supaya hidupmu berubah. Jangan nanti tunggu saya baik, Bu. Enggak akan baik, percaya dengan saya. Justru di gereja Anda akan jadi baik. Enggak ada yang amin. Amin. Halo amin. Orang bebal itu banyak alasan. Dia selalu nanti di jalan ketemu singa gimana. Selalu banyak alasan untuk tidak berubah. Padahal jelas firman Tuhan itu jelas berkata kepada Anda. Tidak punya hati seorang murid yang gampang. Kenapa orang punya banyak alasan? Yang pertama karena masih mencintai dosa. Jelas. Pada dasarnya karena mencintai dosa. Padahal Tuhan itu ingin kita mengalami sebuah perubahan. Tapi gara-gara mencintai dosa kita itu punya banyak alasan untuk tidak berubah. Sekarang saya mau berubah. Sekarang saya mau diubahkan. Sekarang saya mau jadi murid Tuhan. Ada keputusan tegas. Jangan banyak alasan. Kenapa kita banyak alasan? Tadi salah satunya kita tuh mencintai dosa. Yang kedua, kenapa kita beralasan? Karena hatinya masih penuh dengan kepahitan. Orang pahit itu susah untuk mengampuni. Saya masih pahit. Akhirnya alasan untuk tidak lagi mau mengampuni orang lain. Saya masih kepahitan sama dia. Alasan untuk tidak berubah. Padahal Tuhan pingin kita mengalami perubahan. Dalam hidup kita mengalami perubahan. Satu saat saya harus doakan satu pasangan suami istri yang datang kepada saya. Istrinya itu datang, suaminya tidak mau punya anak. Saya tanya suaminya, kenapa kamu gak punya anak? Ya punya anak tuh susah, repot, begini. Ternyata yang dialami itu adalah dia punya trauma di masa lalu. Bukan masalah gak bisa punya anak, bisa punya anak. Saya bilang kepada dia, kamu cuma memikirkan dirimu sendiri tapi kamu gak pernah mikirkan istrimu, gak pernah mikirkan mertua. Mereka itu susah gak bisa punya anak. Karena kamu yang gak mau. Ternyata kenapa? Ternyata laki-laki ini ada kepahitan di dalam. Gara-garanya karena dia anak nomor 1, adiknya banyak banget. Suatu saat dia jaga adiknya, ya mungkin adiknya ini agak nakal gitu, akhirnya jatuh dan kepalanya bocor. Pas kepalanya bocor itu mamanya tahu, mamanya marah sama dia. Dia bilang, bagaimana kamu punya anak, jaga adikmu aja gak bisa, dasar kamu TOLOL gitu kan. Gak bisa diterusin ngomongnya, gak boleh. Wah, kamu itu bagaimana, nah itu perkataan masuk di hatinya, itu trauma masa lalunya. Dia kepahitan dengan keadaannya. Dia mulai menghakimi dirinya, memang kamu gak bisa jaga anak, jadi gak perlu punya anak nanti. Dan dia sudah menikah, ternyata dia gak mau punya anak, padahal istrinya mau. Akhirnya saya bilang begini, jangan punya alasan gara-gara trauma. Kamu membatasi berkat Tuhan di hidupmu. Tuhan ingin memberkati kamu. Tapi kamu trauma. Karena dia mengerti itu. Dia berkata, bagaimana Pak Yudi, lepaskan pengampunan buat dirimu sendiri. Lepaskan pengampunan. Dia berdoa, dia nangis, dia ampuni dirinya. Sampai 1 bulan kemudian dia datang kepada saya, istrinya sudah hamil. Nah kan tokcer toh. Wong subur dipegang gini, Shalom sudah hamil kok. Ya kan, subur banget. Coba lihat. Kamu mau hidup bukan untuk dirimu sendiri tapi untuk orang lain. Nah dia berkata, iya Pak, dan Tuhan berkati. Malah tambah sekarang. Setelah anaknya lahir gak lama hamil lagi, jadi 2 sekarang. Tuhan berkati sukacita istrimu dan mertuamu. Dan kamu sendiri juga Tuhan berkati dengan anak-anak. Tapi jangan kebablas ya. Saya bilang 2 cukup. Nanti kamu saking sukacita jadi 5. Nanti jangan. Ya 2 cukup. Udah. Tuhan berkati kamu. Tapi karena kebebalanmu kamu gak diberkati apa? Kepahitan dalam hati. Padahal Tuhan ingin membebaskan, Tuhan ingin memberkatinya. Karena itu saudara, pemuritan
Musuh daripadanya adalah kebebalan. Kebebalan ada 3. Yang pertama apa tadi? Kau setengah lama. Apa yang pertama tadi? Ini. Ayo bilang 1, 2, 3. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Ini alasannya Alkitab berkata orang bebal itu tidak layak terima kehormatan. Karena mereka menghalangi rencana Allah. Saya berdoa semua dari Anda adalah murid Kristus. Katakan amin. Kita tidak ada orang bebal di semua murid Kristus. Sekali aja Tuhan ngomong hidupmu berubah. Dan hidup kita menyenangkan Tuhan. Anda mau menyenangkan Tuhan? Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya. Kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu, oh lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Dan ku pandang kau di tempat kudus. Haleluya. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Oh dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu, amin, lebih dari hidup, bibirku lebih tinggi lagi. Haleluya. Dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu, oh lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Sekali lagi. Dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu, katakan lebih dari hidup, amin. Bibirku kan memegahkan-Mu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu, katakan lebih dari hidup. Haleluya. Bibirku kan memegahkan-Mu. Sebab kasih setiamu, katakan lebih dari hidup, amin. Bibirku kan memegahkan-Mu. Mari kita beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Dan kita sembah Tuhan. Kami mau jadi murid Kristus. Biar Engkau yang membimbing kami, memberitahukan pada kami hal yang baik, menuntun hidup kami Tuhan. Haleluya. Ajari kami kebenaran firman-Mu dan hidup di dalam-Mu, menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya. Kiara lama takara lama syabara dama. Kiara dama. Haleluya, haleluya. Oh, rabataka shekedera lama lama lama. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, rabataka shekedera lama lama. Kiara lama
Tuhan menjamah hati kita malam ini. Saudara, ini seorang murid yang mendengar perkataan Tuhan dan hidup Anda berubah. Saya tadi bilang bahwa ibadah yang sejati harus berhenti pada sebuah perubahan. Saudara, mungkin hari-hari ini ada banyak alasan untuk kita tidak mau berubah. Atau kita tidak mau menerima nasihat yang baik dari Tuhan. Kita masih kekeh dengan hidup kita. Padahal Tuhan sudah berbicara kepada kita. Tapi malam ini Anda tahu musuh besar daripada seorang murid itu adalah kebebalan. Anda berkata, aku mau berubah. Malam ini aku mau berubah ya Tuhan. Beberapa area ampuni dosaku. Kalau hari ini Anda datang dengan pergumulan. Mungkin ada beberapa banyak orang yang datang dengan pergumulan, persoalan yang Anda alami. Anda takut, Anda khawatir. Saya mau berdoa buat saudara. Saya percaya malam ini malam mujizat buat hidupmu. Tuhan sedang berurusan denganmu secara pribadi dan Dia mau memulihkan keadaanmu. Siapapun Anda yang datang dengan pergumulan, hari ini Anda mau didoakan. Saya 3 kali, angkat tanganmu. 1, 2, 3. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Dengan kerendahan hati saya ingin mendoakan Anda. Dan saudara yang sudah mengangkat tangan dengan kerendahan hati juga datang di hadirat Tuhan. Saya hitung yang sudah mengangkat tangan, majulah ke depan di sini. 1, 2, 3. Cepat maju ke depan sini. Haleluya. Dengan kerendahan hati katakan, dan ku pandang Kau di tempat kudus, kagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Para pendoa silakan langsung mendoakan mereka. Oh, lebih dari hidup. Haleluya. Ku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu, katakan lebih dari hidup. Haleluya. Bibirku kan memegahkan-Mu. Biar hadirat-Mu ada di sini, penuhi kami. Haleluya. Engkau Allah yang kami tinggikan hadir di sini, mengambil alih hidup kami dalam nama Yesus. Haleluya. Sebab kasih setia-Mu, katakan lebih dari hidup. Ku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Katakan ini, agungkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu, oh lebih dari hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, katakan, dan ku pandang Kau di tempat. Roh Kudus, Kau yang menjamah kami malam ini. Tidak ada seorang pun yang terlewati, dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Oh lebih dari hidup. Yes Lord. Bibirku kan memegahkan-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Nyanyi dengan iman, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya,
beriman kami punya Allah yang besar. Amin. Amin. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Amin. Kemenangan dan bersama-sama dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan iman, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan. Katakan kemenangan, kemenangan darimu. Yes Lord. Boleh gak semua angkat tanganmu, yang di depan angkat tanganmu. Sekarang terimalah kemenangan. Aku berdoa dengan kesungguhan hatiku, minta belas kasihan Tuhan buat jemaatmu yang hari ini lagi bergumul ya Tuhan, untuk apapun yang mereka alami. Aku percaya Engkau Allah yang tidak terbatas. Kau tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Kau akan mendengar doa demi doa satu persatu dari umatmu. Dan kau tidak akan pernah membiarkan mereka sendiri. Mereka bersama denganmu. Mereka bersama dengan kemenangan. Sebab mereka adalah muridmu. Engkau menyertai para murid. Engkau menyertai murid Tuhan hari ini. Mereka bukan orang bebal. Mereka adalah murid Tuhan. Dan hidup mereka mengalami kemenangan. Karena itu terimalah kemenanganmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini apapun pergumulanmu, terima mujizatmu, terima kemenanganmu. Malam ini juga terima kemenanganmu. Yang percaya katakan sama-sama amin. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.